Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan ya? Oke, sudah siap untuk belajar hari ini ya anak-anak. Pagi ini kita akan belajar menggunakan voice note WA. Ya Bu. Ya Bu. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya Bu. Oke Bu. Oke, anak-anak absen dulu ya di link yang Bu Rina share. Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, terima kasih sudah absen ya. Berikutnya Bu Rina akan share link YouTube. Silahkan nanti kalian amati. Nanti bisa kita diskusikan bersama setelah kalian menyimak video yang Bu Rina share berikut ini. Ya Bu. Kalian bisa klik yang warna biru, kemudian diamati. Nanti ada pertanyaan, ada yang kita diskusikan, oke? Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Rina. Coba siapa yang masih ingat kegiatan pembelajaran kemarin? Ya, sistem pencernaan manusia dan hewan. Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menganalisis organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci dan mampu menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia secara rinci. Kemudian siswa juga dapat menjelaskan pengertian dan menyebutkan ciri-ciri dan unsur pantun dengan tepat, serta dapat membuat pantun dengan tema tertentu. Anak-anak masih ingat kan, kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari-sari makanan. Nah, sari-sari makanan hasil proses pencernaan makanan akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Jadi, fungsinya darah itu 1, mengangkut dan mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh. Kemudian, selain mengedarkan sari makanan, juga mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Sistem peredaran darah dalam tubuh manusia itu dibedakan menjadi 2, sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Untuk sistem peredaran darah kecil, ini darah dari bilik kanan menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Ini arteri pulmonalis. Terus ini ke paru-paru. Di dalam paru-paru ini terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis ke serambi kiri. Kemudian yang kedua adalah sistem peredaran darah besar. Nah, ini darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri ke seluruh tubuh. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Di sini ya. Kemudian darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Kemudian untuk organ peredaran darah pada manusia itu ada 3. Yang pertama ada jantung, kemudian pembuluh darah, kemudian yang ketiga paru-paru. Nah, gambar jantungnya seperti ini. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri. Coba anak-anak pegang rongga dadanya sebelah kiri. Nah, di situ letak jantung. Jantungmu itu di situ. Kemudian organ yang kedua yaitu pembuluh darah. Nah, ini gambar manusianya yang banyak pembuluh darahnya.
Nah, pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Kemudian yang ketiga itu paru-paru. Nah, bentuknya paru-paru seperti ini. Paru-paru kita ada 2 gelambir nih, ada 1, 2 gelambir. Nah, jantung kita ini terletak di sini, ini jantung. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia yang mempunyai peredaran darah yang sehat wajib bersyukur. Nah, ada seorang anak yang menyampaikan syukurnya dengan cara berpantun, melalui pantunnya. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur. Darah mengalir tanpa hambatan. Nah, anak-anak, ada yang pernah tahu apa itu pantun? Nah, pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Nah, sekarang ciri-ciri pantun. Tiap bait terdiri 4 baris. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Bersajak A, B, A, B. Jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Ada pantun nasihat, pantun jenaka, pantun agama. Kemudian ada pantun teka-teki, pantun kiasan, yaitu contoh pantunnya ini. Pantun kiasan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke anak-anak, setelah kalian menyimak video yang Bu Rina share tadi, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan dengan Bu Rina? Silahkan Bu Rina beri kesempatan jika ada pertanyaan. Bu Rina, saya mau tanya, fungsi darah di video hanya 2 ya Bu? Saya pernah membaca buku, kalau fungsi darah bisa membunuh bakteri penyakit. Pertanyaan yang bagus sekali Mbak Anin. Di video memang Bu Rina hanya memberi contoh 2 untuk fungsi darah. Nah, untuk pertanyaannya Mbak Anin, di sini akan Bu Rina jawab. Benar sekali Mbak Anin, darah kita itu terdiri dari plasma darah yang bentuknya cair dan sel darah merah. Nah, sel darah merah dibedakan menjadi 3, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Nah, yang bertugas membunuh bakteri penyakit adalah tugasnya sel darah putih. Begitu Mbak Anin, bisa dipahami? Bisa, terima kasih Bu. Sama-sama Mbak Anin. Untuk yang lain masih ada yang ditanyakan? Bu Rina, arteri itu bentuknya seperti apa? Terima kasih Mas Billy, pertanyaan yang bagus sekali. Arteri itu merupakan pembuluh darah. Nah, nama lain dari arteri adalah pembuluh nadi, yaitu pembuluh yang membawa darah dari jantung. Begitu Mas Billy, bisa dipahami? Terima kasih Bu Rina. Sama-sama Mas Billy. Masih ada teman-teman yang mau bertanya? Bu Rina, terus tugasnya sel darah merah apa Bu? Terima kasih Mbak Dinda. Bu Rina jawab ya. Nah, di sini tugasnya sel darah merah adalah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Begitu Mbak Dinda. Bu Rina, bedanya pantun dengan puisi apa Bu? Ayo, siapa yang mau menjawab pertanyaannya dari Mas Dava? Terima kasih Bu Rina. Sama-sama Mbak Dinda. Nah, Bu Rina akan mencoba menjawab pertanyaannya dari Mas Dava. Nah, kalau puisi itu terdiri dari bait-bait yang lariknya bebas, sedangkan pantun terdiri dari 1 bait. Nah, 4 baris pada puisi tidak terdapat sampiran, sedangkan pada pantun 2 larik di atas merupakan sampiran dan 2 larik yang di bawah merupakan isi. Begitu Mas Dava. Besok kita akan pelajari lebih lanjut lagi tentang puisi.
Oke, apresiasi yang bagus sekali untuk kalian semua. Nah, sekarang untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi dari video yang telah kalian simak tadi dan dengan yang kita diskusikan, silakan kerjakan soal berikut ini. Linknya Bu Rina share ya. Ya, Bu. Oke, 10 menit cukup ya untuk mengerjakan 10 soal pilihan ganda. Selamat ya anak-anak. Untuk hasilnya sudah bagus-bagus. Untuk yang nilainya sudah bagus, tetap semangat belajarnya ya. Dan untuk yang nilainya masih di bawah KKM, tingkatkan lagi belajarnya. Anak-anak, terima kasih. Hari ini kita sudah belajar sistem peredaran darah pada manusia dan pantun. Selanjutnya kalian untuk tugas dikerjakan di rumah, kalian kerjakan soal pada LKPD yang Bu Rina share nanti. Silakan ketika mengerjakan tugas LKPD difoto kegiatannya, kemudian di-share di grup ini. Oke anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Jangan lupa selalu cuci tangan, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.